Hai semua, kali ini aku mau bikin kue lebaran lagi. Ini adalah choco cheese cookies. Rasanya enak banget, keju dan coklat. Terus bentuknya super cantik. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya aku pakai 350 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai merek kunci biru, 50 gram tepung maizena, 250 gram margarin, tapi di sini aku mix antara 150 gram margarin dan 100 gram royal crown, boleh juga diganti wisman ya, sesuai selera aja. Lalu aku pakai 100 gram gula halus dan 2 butir kuning telur. Pertama masukkan margarin dan juga menteganya. Boleh juga pakai full margarin, boleh ya. Lalu tambahkan gula halus sambil disaring ya. Ini wajib banget disaring karena gula halus itu biasanya membatu, jadi nanti bergerindil ya, jadi harus disaring. Setelah itu mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja, cukup 1 menitan. Jangan terlalu lama ya, nanti kuenya akan melebar saat di oven. Setelah 1 menitan di mixer, aku matikan dulu mixernya, lalu masukkan kuning telur. Nah, ini di mixer lagi sebentar aja asal tercampur rata ya. Nah, ini udah cukup, aku matikan mixernya ya. Sekarang masukkan tepung maizena sambil disaring juga ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan tepung terigunya. Ini tepung terigunya dimasukkan bertahap juga ya, jangan langsung semua. Di sini aku masukin 3 tahap ya. Lalu aduk menggunakan spatula seperti ini. Nah, kalau misalnya tepung terigunya langsung dimasukkan semua, nanti mencampurkannya itu susah dan tidak akan tercampur rata. Tapi kalau sedikit-sedikit kayak gini akan tercampur rata ya. Nah, sekarang masukkan semua tepung terigunya sampai selesai. Nah, setelah semua tepung terigunya masuk dan tercampur rata seperti ini, hasilnya udah bagus, udah tercampur, dan adonannya pun tidak lengket di tangan seperti ini dan siap dibentuk ya. Siapkan alas, lalu di sini aku pakai bingkai kue kering, ini tingginya setengah sentimeter. Masukkan adonannya. Lalu kita tutup dengan plastik dan ratakan menggunakan rolling pin ya. Ini kalau misalnya kita pakai bingkai kue kering kayak gini enak banget ya, karena nanti hasilnya bakal rata. Nah, untuk bagian pinggirannya yang masih kosong-kosong tinggal diisi lagi aja pakai adonan. Lalu kita ratakan kembali ya. Nah, ini udah rata kayak gini, aku sisir bagian pinggirannya biar gampang copot nanti bingkai kue keringnya. Lalu kita angkat bingkai kue keringnya seperti ini, pelan-pelan aja ya, biar nggak rusak kuenya. Nah, sekarang kita cetak, aku ukur pakai penggaris dapur ya. Ini untuk ukurannya itu 2 x 4 cm. Jadi kita tandai bagian pinggirannya. Seperti ini. Lalu bagian tengahnya juga biar nanti garisnya lurus ya, nggak menceng-menceng. Lalu kita potong menggunakan scraper seperti ini. Kalau misalnya kalian punya cetakan yang bentuknya persegi panjang juga boleh dipakai ya, tapi karena aku nggak ada jadi aku manual aja di garis-garis kayak gini ya.
Nah, kalau udah kita tata di atas loyang seperti ini. Nah, jadinya 4 loyang seperti ini ya. Sekarang kita kasih topping. Sebelumnya aku mau bikin olesannya dulu. Aku pakai 1 butir kuning telur, lalu 2 tetes pewarna kuning telur, dan 1 sendok teh minyak ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lalu kita oleskan di atas kue. Untuk ngolesnya itu miring kayak gini ya, segitiga kayak gini. Nih yang satunya untuk keju, dan yang tidak pakai kuning telur itu untuk coklatnya. Nah, sedikit-sedikit dulu aja ya biar nggak kering. Lalu aku pakai topping keju di bagian yang sudah dioles kuning telur seperti ini. Lalu aku ratakan, ini bisa pakai tusuk sate atau apapun ya, biar rapi, biar segitiganya jadi lebih tegas aja. Nah, lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini udah semuanya dikasih topping keju. Sekarang saatnya buat kita oven. Ini ovennya udah aku panasin sebelumnya, ovennya juga udah panas. Kita masukkan kuenya. Oven selama kurang lebih 40 menit menggunakan api kecil ya. Setelah 20 menit di oven, tukar posisi loyangnya, yang di bawah jadi ke atas dan yang di atas jadi ke bawah, biar nanti matangnya merata ya. Nah, kita oven lagi 20 menit, jadi untuk total ovennya itu 40 menit ya. Nah, ini kuenya udah mateng, akan aku keluarkan dari oven. Nah, oven semua kuenya sampai selesai ya. Ini kan ada 4 loyang, tinggal 2 loyang lagi di oven. Sama caranya seperti yang ini ya. Nah, semua kuenya ini udah matang dan udah dingin. Sekarang aku akan kasih topping coklat. Di sini aku akan cairkan 150 gram di sisi. Nah, ini pakai api kecil aja ya. Kalau misalnya udah mulai mencair, aduk terus seperti ini hingga semuanya meleleh atau mencair ya. Nah, ini udah cukup, udah semuanya mencair kayak gini ya. Sekarang siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper. Kalau misalnya nggak punya baking paper, bisa pakai kertas nasi seperti ini ya. Nah, sekarang kita celupkan kuenya ke dalam coklat cair. Nah, ini miring ya kayak gini. Lalu kita simpan di atas loyang. Kita celupkan lagi miring seperti ini ya. Lalu di bagian coklatnya aku juga kasih topping dark coklat flakes. Nah, ini aku beli di online. Kalau misalnya kalian gak ada juga boleh pakai meses ya. Nah, ini nanti aku akan simpan linknya di description box ya. Nah, ini lakukan semuanya sampai selesai ya. Ini emang lumayan agak lama, tapi hasilnya benar-benar memuaskan banget ya. Nah, ini dia kuenya udah selesai aku bikin. Ini kuenya bener-bener cantik banget. Aku tinggal nunggu aja coklat batangnya ini ngeset. Lalu kita simpan di dalam toples. Ini rasanya enak banget dan kalian harus coba bikin ya untuk kue lebaran tahun ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.